نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Dan dari sebahagian manusia ada yang mereka telah menjual dirinya kepada Allah untuk mencapai atau mendapatkan ridha Allah, dan Allah itu sangat sayang kepada hamba-Nya. Sallallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah Jumat, pertama kita bersyukur kepada Allah. Dan di awal khutbah ini saya ingin meluruskan, seringnya ada pernyataan yang terkesan melecehkan terhadap karunia yang Allah kasih berupa nikmat iman dan Islam. Kenapa saya bilang terkesan melecehkan? Karena ada istilah yang sering berkembang di masyarakat kita, pernyataan Islam KTP. Dalam syariat tidak ada istilah Islam KTP. Ketika seorang dari lahir dan dia menyadari pada saat dia mengenal dirinya bahwa dia ternyata lahir dari keluarga muslim, dan dengan izin Allah, menurut definisi syariat bahwa orang itu juga menjadi muslim, itu karunia, itu nikmat yang Allah kasih. Ada 7 miliar kabarnya sekarang penduduk bumi. Tidak semua Allah kasih nikmat dari sejak lahir jadi muslim. Itu harus kita pahami itu. Tidak semua Allah kasih nikmat dari sejak lahir menjadi muslim. Bahkan ada orang yang tidak pernah dikasih nikmat itu sama sekali sampai matinya, sehingga mereka disebut sebagai orang kafir. Ada yang untuk mendapatkan nikmat ini harus berburu, harus mengalami ujian demi ujian. Ujian dipisahkan dari keluarga, ujian tidak mendapat warisan harta dan sebagainya. Nah, kondisi seperti ini harusnya kita memahami bahwa penduduk bumi yang 7 miliar lebih ini, sekarang ini sekitar 1 sekian miliarnya adalah muslim. Itu hanya menandakan bahwa dari 7 miliar itu cuma itu yang Allah kasih nikmat sejak lahir. Kalau mau kita pelajari lebih jauh, maka ternyata kita tidak minta saja sudah Allah kasih. Dan itu luar biasa. Karena nikmat yang satu ini akan menyebabkan kita pasti dengan izin Allah masuk ke dalam surga Allah pada satu hari kelak. Walaupun ada sebahagian yang harus mengalami proses penyucian, apakah melalui proses azab kubur atau juga melalui proses mengalami siksa dulu dalam neraka, tapi pasti dengan nikmat ini Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya satu hari kelak. Dan semoga kita bukan tergolong orang yang harus mengalami proses penyiksaan kubur atau penyiksaan di dalam neraka, tapi dengan izin Allah langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita pahami adalah, kalau saja tidak minta sudah Allah kasih, kira-kira kalau minta Allah kasihnya. Inilah yang harusnya sering-sering kita mengucapkan hamdalah. Saat kita bangun, Allah masih memberikan Islam sama kita. Saat kita tidur nanti malam, Allah ternyata masih membenarkan kita muslim. Dan insya Allah sampai kematian kita menjadi muslim. Dari semua saat karunia Islam ini, Allah pasti akan mendengarkan semua permintaan kita, termasuk keinginan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan kasih. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengharapkan kebaikan dari Allah? Ini yang belakangan sering saya sampaikan di beberapa pengajian, bahkan khutbah. Saya khawatir kita tidak terlalu butuh sama Islam. Bahkan saya khawatir sebagai sebuah karunia, inilah karunia yang paling sering kita campakkan. Kita tidak syukuri, kita tidak peduli. Karena jangankan karunia ini, si pemberi karunia saja pun kita tidak terlalu percaya sebenarnya. Apa yang saya maksud dengan tidak terlalu percaya adalah, kita percaya nggak bahwa Allah bisa buat kita kaya?
Dan semua pola, semua sistem, semua strategi untuk bisa menjadi kaya, kalau cuma sekedar kaya, sudah Allah kasih sama kita. Kita percaya nggak bahwa Allah itu bisa buat kita bahagia dengan cara tidak satu mili pun kita keluar dari ajarannya? Itu yang saya khawatir, kita tidak terlalu percaya sama Allah. Tidak sedikit orang yang mengira ketika dia menginginkan sebuah jabatan, maka dia harus mendatangi makhluk Allah dan minta tolong kepada makhluk Allah itu dengan cara-cara yang Allah tidak suka. Ketika misalnya Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, kalau kalian menyuap atau terima suap, bahasa itu tidak ada biasnya, tidak ada penjelasan lanjutan. Bahasa itu cukup tegas dengan mengatakan finnar. Artinya nggak peduli siapapun dia, mau hajinya tiap tahun, mau umrohnya tiap tahun, mau puasanya tiap hari, mau baca Qurannya satu hari satu juz, kalau dia sudah terjebak pada perilaku rashi al-au wal murtashi, dia menyuap atau dia minta suap atau dia menerima suap, fitnah, dia masuk neraka. Kenapa? Karena itu sama dengan tidak menghargai keberadaan dan kehadiran dan kekuatan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai bahasa yang kita bahasakan dengan bahasa kita, seakan-akan Allah mau bilang, apa kalian pikir aku gak bisa buat apa yang kalian mau? Apa kalian pikir aku tidak bisa kasih apa yang kalian minta? Dan apa kalian pikir aku tidak mau memberi apa yang kalian mau? Aku lebih paham kebutuhan kalian, dan aku lebih mengerti berapa lama kalian tinggal di sini dan seperti apa rumah yang akan kalian diami nanti di sana. Persoalannya itu yang saya bilang tadi. Kita sudah dikasih sama Allah, tapi kayaknya kita gak butuh. Di Republik ini dulu ada satu anekdot dari Abu Nawas. Saya tidak tahu persis ini Abu Nawas ini tokoh fiktif atau memang nyata. Tapi kabarnya satu hari dia disandingkan dengan Khalifah Harun al-Rashid, dan dia membaca, karena dia bermasalah membaca surat An-Nasr dengan bacaan yang salah. Lantas dihadapkan dan dia membaca pelan-pelan, idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yakhrujuna fi dinillahi afwaja. Coba ulang sekali lagi, wa ra'aitan nasa yakhrujuna, sayadkhuluna, kata Khalifah, tidak, sayakhrujuna, sayadkhuluna, sayakhrujuna. Cuma kau yang baca ayat sayakhrujuna, aku baca realita. Dan kalian melihat manusia berbondong-bondong keluar dari agama. Dan kayaknya kita di Indonesia seperti itu hari ini. Kita udah gak butuh kali sama Allah. Bahkan Islam pun kita udah gak tertarik, kita butuh. Memilih pemimpin kita gak tertarik. Kita sering bilang, ngapain pemimpin kalau korup? Kenapa yang diambil yang tidak benar? Kenapa kalian memilih pemimpin yang tidak salat, memilih pemimpin yang lebih mencintai dunia ketimbang Allah? Kenapa tidak kalian dorong orang-orang yang mencintai Allah sebagai pemimpin kalian? Kenapa tidak kalian dorong orang-orang yang selama ini mengayomi kalian karena takutnya kepada Allah untuk memimpin kalian? Kenapa kita suruh orang-orang yang mengurus agama kita cuma mengurus agama dan urusan ibadah saja, tidak mengurusi urusan kemasyarakatan kita? Kenapa kita suruh orang-orang yang tidak dekat sama Allah, yang hari-harinya menjual agamanya, dan karena dia muslim, lantas kita bilang nggak perlu kita pilih pemimpin muslim karena muslim juga banyak tidak benar? Saya khawatir kita sudah tidak jujur sama agama kita. Adalah kenapa akhirnya Allah tidak lagi peduli dengan kita. Berapa waktu yang lalu ketika sinabung meletus, abunya terkirim nyaris ke semua kota kita. Saya membacanya bahwa itu isyarat Allah tidak sulit kalau dia mau hancurkan kita. Nggak ada sulit. Kalau dia mau, nggak ada yang sulit. Tapi dia sayang sama kita.
Dan tingkat sayangnya sampai dipesankan dalam sebuah hadis, sampai kalian minta ampun saat nyawa di tenggorokan masih dia tunggu. Kembali kepada nikmat Islam tadi, apa benar kita butuh? Saya selalu bertanya kepada orang belakangan ini, berimankah kalian kepada Allah? Semua jawab secara klise. Bibir ini kan mudah kali untuk jawab. Ya. Kalau memang beriman kepada Allah, apa buktinya? Butuh gak kita semuanya? Tingkat keyakinan kita tidak terlalu percaya. Ada berapa banyak kita orang-orang yang, makanya saya bilang lemah kali beragamanya kita sekarang ini. Kalau di Syria sana mereka diperangi. Saya baru mendapat video yang jauh lebih clear, lebih bersih dan lebih jelas. Bagaimana seorang laki-laki yang kemudian dikubur hidup-hidup dan kemudian dia dipaksa untuk mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Bashar, dan dia tetap mengatakan la ilaha illallah sampai akhirnya dia tertanam hidup-hidup. Kita nggak mudah. Saya meyakini ujian seperti yang dihadapi rakyat Syria tidak akan terjadi di Republik ini. Karena tanpa ada ujian seperti itu pun sebagian besar kita masih suka untuk tidak sholat. Tidak mau sholat tidak ada masalah. Alasannya karena sibuk kerja. Saya banyak jumpa banyak pejabat yang ketika mereka pemimpinnya tidak sholat, maka mereka pun berbondong-bondong menunjukkan kesetiaannya kepada pejabat itu untuk sama-sama tidak sholat. Karena si pejabat itu sudah memanggil mereka untuk melingkar di samping atau di tengah dia. Saya banyak ketemu manusia yang mereka sebenarnya juga tahu betul bahwa sholat itu sebuah kewajiban, tapi karena alasan sebuah pekerjaan, karena alasan shift mereka dan sebagainya, mereka mengikhlaskan diri mereka dimurkai Allah ketimbang mereka tidak mendapatkan kenikmatan atau gaji. Dan kita menemukan berapa banyak anak perempuan kita yang mengikhlaskan diri untuk mencampakkan jilbab mereka, alasannya untuk cari makan. Atau orang tua yang memaksa anaknya untuk kemudian bertahanlah di tempat pekerjaan haram itu karena susahnya mencari pekerjaan hari ini, wahai anak. Saya menemukan manusia ini. Walaupun akhirnya alhamdulillah setelah saya beritahu, akhirnya orang tua ini memahami dan mengikhlaskan anaknya keluar dari pekerjaan yang gajinya memang tinggi, tapi anak itu tidak tahan di sini. Dan hari ini televisi kita penuh dengan acara-acara yang menyuruh kita untuk tidak takut sama Allah, memaksa kita untuk melihat itu semua sebagai kebajikan dan kebenaran. Lakon-lakon yang ditampilkan di tengah kita adalah lakon-lakon orang yang apa untungnya kita terbesar sebagai negara muslim kalau kemudian perilaku kita amat rendah, bahkan dibanding dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak ada apa-apanya. Di tengah kesulitan yang luar biasa itu mereka masih menghafaz Quran. Perdana Menteri, menteri-menteri, kepala desa, bahkan mereka meyakini bahwa ketika khilafah Islamiyah nanti tegak di sana, maka dari mulai presiden sampai catering itu semuanya hafaz Quran. Mereka sudah siapkan generasinya. Mana generasi kita? Kita siapkan untuk apa anak-anak kita? Ini yang saya bilang. Saya khawatir kita tidak terlalu butuh. Saya khawatir kita tidak percaya Allah itu adalah Tuhan, di mana kita akan kembali kepada Dia. Padahal selalu saya mengatakan 65 tahun pun umur kita itu cuma 1,5 jam untuk ukuran akhirat. Capek kali bapak kerja setiap pagi keluar, kemudian pulang tengah malam, bahkan kadang berhari-hari tidak pulang karena harus keluar kota. Dan kemudian di saat kematian datang, apa yang dari yang semua kita kerjakan itu yang akan mengiringi dan bersama kita, menyertai kita di dalam kubur kita nanti pada satu hari kelak. Maka saya cuma mengingatkan, mari kita mencoba mensyukuri nikmat ini. Dengan cara seperti apa? Yashri nafsah. Yuk kita jual diri sama Allah. Seorang pelacur jual diri, percayalah laki-laki yang membelinya pasti akan menghinakannya. Secantik apapun dia, kalau dia sudah terbeli, maka laki-laki itu akan menyuruh dia menelanjangi tubuhnya dan melakukan apa saja yang bisa memuaskan laki-laki itu. Tapi kalau Allah sudah membeli kita, Allah tidak akan menghinakan kita. Dia akan menyuruh kita tegak di hadapan makhluk. Jangan rendahkan wajahmu, karena kau hanya boleh tunduk kepadaku.
apalagi kepada kebatilan, pantang bagi seorang mukmin. Seorang yang telah diberi Allah, maka dia disuruh menjadi suami yang baik bagi istrinya, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, menjadi pekerja yang baik, menjadi orang yang merawat harta yang baik, dan menjadi orang yang peduli kepada saudaranya muslim. Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang tidak peduli dengan nasib saudaranya muslim, maka dia bukan dari golongan kami. Itulah kenapa dalam setiap kita makan, kita disuruh untuk menyebutkan Bismillah dan mengakhiri dengan satu doa atau mengawali dengan satu doa yang walaupun oleh sebagian orang dianggap doa ini tidak sahih untuk memulai makan, tapi ada kebaikan daripadanya. Rabbana ma khalaqta hadza, Rabbana, wahai Tuhan, berilah keberkahan, maksudnya kepada apa makanan yang kami makan ini. Wa qina adzabannar di ujung. Tidak ada kalimat aku, tapi kalimat kami. Dan itulah kenapa Ibrahim alaihissalam tidak tenang ketika kemudian di saat dia makan, dia hanya makan sendiri. Atau Nabi SAW ketika diberikan sedekah dan suruh membagi-bagi, masih ada satu yang tidak terbagi, tak bisa tidur dia malam itu. Sampai di saat dia harus bangun tahajud, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, ada apa ya Rasulullah? Aku tidak tenang karena masih ada harta orang miskin yang belum sempat aku hantarkan. Yang mulia jemaah, siapa yang miskin? Kita hakikatnya, kita sangat butuh dengan Allah. Sebelum terlambat kita belum tahu, tapi pasti setelah kematian datang kita baru menyadari bahwa hidup dunia ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan habis-habisan. Dan sementara kehidupan ini masih ada, mari kita manfaatkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa'tadil ya ulil absar.